Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, kenapa di persidangan gugatan ijazah Jokowi ini seorang Jokowi tidak hadir begitu untuk menunjukkan ijazahnya begitu kan ya. Apakah ini sudah ingkar janji lagi begitu ya? Tidak hadir DPN Surakarta. Apalagi mau menunjukkan ijazahnya tidak hadir begitu kan ya. Apalagi mau menunjukkan ijazah tidak untuk menghadiri acara pemeriksaan gugatan ijazahnya saja begitu tidak hadir begitu. Jangan-jangan ini menghilang begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Makanya banyak netizen mengatakan, wah, jangan-jangan ini ingkar janji begitu. Padahal ya gugatan ijazah Jokowi ini begitu seperti Pak Taufik begitu kan ya sudah mempersiapkan adu bukti di persidangan ijazah Jokowi di PN Solo. Polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Nah, ini ijazah asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami menyatakan ijazah Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Dan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang ya apa? Ini bukan asli tapi asli. Asli. Boleh disentuh. Boleh disentuh. Embosnya yang dimaksud embos itu ini loh. Ini mana tunjukkan di belakang. Tembusnya ini loh. Ini ada embos. Ini loh. Oh, ada embos. Embos ini UGM. Ya. Ada embosnya. Embosnya ini. Ini nih bro. Embosnya di belakang bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan bro. Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Ini nih gini, diraba, di Terawang dilihat. Oh. Iya, kalau di Terawang ada embosnya ya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Nah, itu. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Wah. Mau lihat embos yang ini Pak Taufik. Ini loh. Ada nama saya juga. Ini loh, Bu. Embosnya ini. Ya, ini embosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Oh ya. Tidak, ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM Terangkan. dari Pak Jokowi. Nah, Ya. salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman embosnya ini. Nah, tolong Kelihatan. diangkat sedikit Mas, biar kelihatan, biar di Terawang. Nih. Padahal ini sudah bukti-buktinya sudah adu buktinya sudah dipersiapkan begitu. Kenapa seorang Jokowi begitu kan ya tidak datang ketika dipanggil? Katanya mau datang. Ini kok rasa-rasanya ada apa begitu kan ya? Nampaknya ada ketakutan besar begitu. Kan ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Ya, padahal ya Pak Taufik dengan kawan-kawannya begitu kan ya, sudah mempersiapkan adu bukti, adu data begitu kan. Tapi seorang Jokowi tidak hadir. Nampaknya apakah ini terus bergulir seperti ini? Ya dipanggil tidak hadir, dipanggil tidak hadir. Ini logikanya gimana begitu? Ayolah dong ya, biar cepat selesai, tunjukkan kepada publik ya. Apakah ijazahnya benar-benar ada atau tidak begitu? Sehingga berkesimpulan orang-orang kalau memang benar ijazahnya asli, ya kenapa tidak ditunjukkan? Nah, begitu pula sebaliknya. Orang kan pasti berkesimpulan seperti itu. Padahal ini persidangan ini tidak main-main. Berapa kali seorang Jokowi tidak hadir begitu? Kalau nggak salah ini ketiga kalinya begitu. Apa kedua kalinya apa ketiga kalinya begitu dalam gugatan persidangan ijazah Jokowi. Ya kalau seorang Jokowi tidak hadir ya mau ngapain lagi begitu kan? Ya, apalagi hanya diwakilkan pada kuasa hukumnya. Artinya secara logika bahwa nampaknya seolah-olah
mau mempermainkan gitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, kenapa kok seperti itu begitu? Ada apa? Padahal ini sudah jelas-jelas ya di depan mata begitu kan ya, bahwa ingin cari solusi ya, apakah ini benar asli atau tidak begitu. Nampaknya masyarakat sudah banyak yang menunggu begitu. Tapi kenapa seorang Jokowi tidak hadir ya? Jangankan menunjukkan ijazah, tidak hadir di gugatan pengadilan saja sudah nampaknya seolah-olah mempermainkan begitu. Seolah-olah ini ingkar janji. Katanya mau datang begitu. Bagaimana dengan nanti di Roy Suryo begitu kan? Kalau RRT nanti begitu dipersidangkan begitu kan ya, dengan seorang Jokowi harus hadir begitu, ya mau tidak mau itu harus hadir begitu sebagai langkah di mana untuk mempertahankan apakah ijazahnya benar-benar asli atau tidak. Itu sebenarnya. Ini masih banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, ada pro dan kontra. Ayolah seorang Jokowi tunjukkan ijazahnya, kata netizen begitu kan. Nah, hasil sidang dugaan ijazah palsu Jokowi pada Selasa 6 Januari 2026 ya di Pengadilan Negeri Solo. Ini sudah mempersiapkan data-datanya begitu. Sudah mempersiapkan data-datanya lengkap begitu kan ya. Apakah ijazah Jokowi ada atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Ada yang berkomentar begini begitu kan ya. Nanti suatu saat itu bisa saja ini ditaur oleh rakyatnya. Bagaimana ya, pada umumnya rakyat cerdas ya. Ada yang bergantung pada jerami hanyut ya, terus membela Jokowi. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan sen kiri, Kiaka belok kanan. Yang dia berjanji, dia yang memungkiri. Persidangan ijazah Jokowi hari ini tanggal 6 Januari 2006, ijazah Jokowi tidak ada dan Jokowi pun tidak ada alias mangkir lagi. Ini pernyataan dari penggugat ijazah Jokowi begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung padahal data-data dan adu data itu sudah dipersiapkan begitu kan ya. Artinya makanya masyarakat mengatakan, "Wih, jangan-jangan ini ngibul lagi." Ya, jangan-jangan ini ngibul lagi begitu kan ya. Ngeri sedap, Bos. Dibongkar oleh netizen, Pak, ya. Ya, makanya yang saya katakan tadi, jangan-jangan ini omon-omon keras, ya. Katanya mau datang, tiba-tiba nggak datang, ya. Tapi ya itu. Kalau saya pribadi begitu kan, ya punya ijazah, ya saya tunjukkan, suruh teliti begitu kan, seteliti-telitinya. Tapi yang kita lihat hari ini, drama-drama dari seorang Jokowi untuk hadir saja, untuk wangil tenan begitu kan, ya. Padahal kalau cuma hadir ya, apakah takut mau ditanyakan hal-hal yang kemudian tidak bisa menjawab? Ya, di mana tempat KKN-nya? Di mana kuliahnya tahun berapa? Transkrip nilainya di mana? Inilah ketakutan mereka begitu kan? Ya. Ya, padahal kita tahu bahwa ini kan ingin mencari titik temu begitu kan. Nah, sidang perkara ya dugaan ijazah Jokowi begitu kan ya kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Solo ya dengan agenda pembuktian dan pihak tergugat pada hari Selasa. Nah, kemarin ya. Nah, dalam persidangan tersebut, pihak penggugat melalui M. Taufik yang mempertanyakan ketidakhadiran Jokowi, meski sebelumnya disebut siap memenuhi panggilan pengadilan jika diperlukan. Itu seorang Jokowi mengatakan seperti itu. Jika diperlukan akan datang. Ya sekarang mana? Kok omon-omon? Kok tidak datang begitu? Ya. Banyak yang mempersepsikan bahwa jangan-jangan ini ada ketakutan besar ya. Nah, Taufik ini menyoroti soal pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa Jokowi akan datang apabila dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Ya, mana katanya Jokowi mau datang? Mana kata seorang Taufik begitu kan. Nah, menurutnya kehadiran Jokowi ini dinilai sangat-sangat penting ya untuk memberikan ya klarifikasi langsung terkait dengan polemik-polemik ya yang hingga kini masih menjadi sorotan publik. Artinya apa? Artinya ini kan sangat
diharapkan oleh masyarakat ya untuk memberikan klarifikasi ya sedetail-detailnya di situ sebagai bentuk pembelaan bahwa ijazahnya asli. Nah, tapi kalau tidak hadir seperti ini, asumsi publik justru sebaliknya. Kalau memang tidak ada ya mungkin orang-orang akan berspekulasi seperti itu begitu kan ya. Bisa saja diduga soal palsu dan sebagainya. Kenapa susah amat sih untuk menampilkan ijazahnya ya atau datang ke pengadilan? Bagaimana dengan nanti ketika di pengadilan Roy Suryo begitu? Ya, seorang Jokowi itu menurut saya pribadi hanya gertak saja begitu, gertak sambel begitu kan ya. Mau laporkan ke Polda Metro Jaya, mau dilaporkan. Tapi setelah disuruh datang untuk penggugat pengadilan begitu kan, karena ijazahnya digugat, ya tidak pernah hadir di situ begitu. Katanya mau hadir, siap hadir begitu ketika dibutuhkan. Ini kan sudah ada pemanggilan di situ begitu. Ini menandakan bahwa seorang Jokowi bisa saja ketakutan besar ini. Nah, menurutnya kehadiran Jokowi ini dinilai penting untuk memberikan klarifikasi langsung kepada masyarakat begitu. Nah, sementara itu sidang adu bukti tetap berjalan dengan masing-masing pihak menyerahkan dokumen dan bukti pendukung ya kepada majelis hakim. Terus ya kasus dugaan ijazah Jokowi sendiri masih terus bergulir dan belum menemukan titik temu di akhir yang meski ya telah memasuki tahapan pembuktian DPN. Saya kira sampai kapanpun, sampai kiamat pun begitu tidak akan menemukan titik temu. Karena apa? Karena berbelit-belit untuk menunjukkan ijazahnya. Ada apa? Ya mungkin ada ketakutan besar. Ya, jangan-jangan ada ketakutan besar ini bro. Ya, jangan-jangan ada ketakutan besar. Ada apa? Ya kok bisa ketakutan besar? Kan itu pertanyaannya begitu. Ini salah satu banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Yang kemudian bahwa kenapa sampai hari ini bertahun-tahun tidak menunjukkan ijazahnya begitu kan kepada publik, padahal ini sudah digugat begitu kan ya. Yang jelas masyarakat sudah paham. Ada yang mengatakan begini, kalau gue hakimnya ya persidangan tidak dihormati lagi karena yang terhormat Jokowi mangkir. Ya terus ketuk palu aja, main tok bahwa ijazah itu apakah ini ijazah palsu atau tidak. Nah, Jokowi bakalan moncret ini. Ini banyak yang komentar seperti itu begitu ya. Ayo berani taruhan, ya mall, ya nggak akan pernah datang di persidangan apapun, apalagi sidang skripsi. Ini salah satu komentar netizen banyak begitu kan. Nah, untuk bisa mematahkan komentar netizen ini, tunjukkan ya ijazahnya di depan publik. Biar apa? Biar masyarakat itu tahu begitu kan ya. Apakah jangan-jangan ada ketakutan atau bagaimana? Banyak yang berkomentar seperti itu begitu kan. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bos ya. Ini dari awal sudah tidak menunjukkan ijazahnya. Bagaimana nanti? Ya, ini salah satu komentar netizen ngeri sedap. Ada yang mengatakan sebaiknya Pak Mul minta maaf ya. Atau aslinya bagaimana? Ini salah satu komentar. Jadi saya pribadi menanggapi hal-hal seperti ini yang saya katakan tadi, sampai kiamat pun ya kalau hal-hal seperti itu tetap dilakukan ya tidak akan ditunjukkan begitu kan. Artinya ya katanya mau hadir tidak hadir ya. Ini kan pada akhirnya orang-orang menganggap bahwa ingkar janji begitu kan. Ya ingkar janji atau pura-pura sakit atau pura-pura kemana begitu kan. Kok menghilang? Spekulasi-spekulasi ini sering kerap muncul di berbagai media sosial begitu. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Taufik ya sebagai penggugat di situ begitu kan, ini kan sudah menunjukkan bahwa sudah mempersiapkan secara matang, mempersiapkan data-data dan bukti-buktinya begitu kan ya. Ini kan sudah lengkap begitu kan. Tinggal adu pembuktian untuk membantah apa yang kemudian menjadi spekulasi dari publik gitu begitu kan ya. Ini kan secara logika sehat begitu. Ya nggak tahu lagi kalau ijazahnya nggak ada begitu kan. Ya kan orang pasti berspekulasi seperti itu begitu. Ngeri sedap ya.
Jadi yang saya tahu begitu kan, yang saya baca begitu, ternyata ya penggugat ijazah Jokowi itu ternyata dia sudah akan membandingkan ijazah-ijazah Jokowi begitu, yang lulus tahun 1980-an hingga 1985 begitu. Kabarnya bukti-bukti pembanding itu ya kabarnya sudah ada kabarnya begitu kan. Nah, mungkin ya kalau ini dijejer begitu ijazah seangkatan Jokowi kan pasti ada begitu kan. Yang seangkatan dengan Jokowi siapa begitu? Coba jejer di situ begitu kan. Ya, apakah ijazahnya ini sama atau tidak? Ya, mungkin takut ketahuan. Gini. Padahal ini menurut saya pribadi langkah yang bagus sebenarnya. Ada kesempatan seorang Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya untuk membantah keyakinan-keyakinan orang apakah ini palsu atau tidak. Itu aja sebenarnya. Ya saking ketakutan, saking omon-omon begitu kan. Akhirnya ya tidak hadir. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.